Halo Gitaler's, pernah nggak kalian waktu main terus ketinggalan jauh poinnya sama lawan? Nah, di video berikut ini aku ingin bagi-bagi tips apa yang harus kita lakukan ketika poin kita atau skor kita itu ketinggalan jauh sama lawan. Di video kali ini kebetulan aku sama lawan tuh beda atau kalah 15 poin, lalu kita bisa nyusul. Nah, nanti bisa nyusul sampai menang atau enggak, kalian tonton sendiri ya, biar enggak spoiler. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Aku sama Erwin jadi pasangan. Aku sebenarnya nggak kenal sih sama Erwin, tapi katanya Erwin pernah main bareng aku. Nah, aku lupa sih. Mungkin udah lama banget ya. Dan di sebelah sana yang sering aku main bareng yaitu Handoko. Tapi kalau sama Adit eh, jarang jarang ketemu sih. Ya memang soalnya aku bukan anggota grup ini dari lama sih. Oke, jadi kenapa kok aku jelasin aku sama Mas Erwin, aku panggil Mas aja. Mas Erwin ini kok bisa ketinggalan jauh. Yang pertama karena memang aku seingatku nggak pernah partneran sama Mas Erwin. Jadi aku masih nebak-nebak ini partnerku ini mainnya itu kayak apa, terus apa yang bisa aku apa imbangin gitu. Jadi kalau partner kita punya kelebihan apa, kita itu harus ngapain. Terus kalau punya kelemahannya apa, kita harus ngapain. Nah itu kita masih nebak-nebak dan aku masih nebak-nebak dan ini ya, gaya permainannya itu gimana? Apakah dia itu suka nyemes atau suka nge-drop shot? Nah kayak gitu. em, apa bikin aku jadi nggak bisa langsung all in atau all out untuk main di sini. Dan di sebelah sana yang aku tahu cuman permainannya Handoko juga, dan mungkin aku karena follow Instagramnya Adit jadi kadang-kadang dia ngerekam juga. Aku ngelihatnya, oh ternyata anaknya cukup rajin, cuman em, nggak tahu main bareng jadi ya nggak bisa ngerasain ya. Cuman udah kira-kiranya tahu oh, kalau ini rajin ambil bola gitu. Tapi kebiasaannya dia apa, terus kelemahan kelebihannya apa aku masih belum tahu. Karena kita gak tahu partner kita itu kayak apa, lawan kita itu kayak apa, ya kita cuma ngandalin pengalaman permainan kita sendiri. Dan itu yang bikin mempengaruhi skor kita ya. Kalau kita dipasangin sama satu pemain lalu mereka banyak melakukan kesalahan, ya otomatis skor kita itu bakal terpuruk dan terpuruk gitu, kecuali ada hal baru yang strategi baru yang bisa kita terapin. Oke, jadi di grup ini atau di video ini kita itu mainnya pakai hitungan skor yang lama ya, jadi pindah bola. Jadi kalau kita sebelum bisa dapetin poin atau nambah skornya itu kita harus kerebut bola dulu dari lawan, dan setiap kali kita dapat ngerebut itu dapat kesempatan servis 2 kali. Ya otomatis kalau ini ya makan waktu lebih lama juga sih. Tapi kalau misalkan lawan dapat bola terus kita itu mati terus ya, mereka bakal nambah terus cepet gitu, kayak hitungannya jadi kayak hitungan yang baru yang rally point, tapi kita masih punya kesempatan untuk ngerebut dulu. Nah ini beda strategi ya kalau kalian mainnya rally point sama pindah bola. Oke, nggak usah lama-lama, kita masuk aja ke topik. Kalau kita ketinggalan jauh, apa sih yang harus kita lakukan? Yang menurutku ya, pertama kita harus keep calm atau tetap tenang. Kadang-kadang kita itu kepingin dapat poin instan karena kayak
udah terpaut jauh gitu, terus kita kepingin cepet-cepet ngerebut bola. Nah ini strategi yang bagus sih, kadang-kadang dipakai juga sama teman-teman. Jadi kayak habis di servis langsung kita tekan lawan gitu, atau langsung kita kasih yang tipis banget di net gitu. Nah untuk bisa tipis banget itu kan kita perlu latihan juga, nggak boleh gugup ya. Cuman kadang-kadang karena kita udah ngebet kepingin dapat poin instan gitu, jadi banyak errornya. Nah itu yang aku maksud keep calm. Yang pertama waktu service itu return service ya. Terus juga waktu kita diajak rally sama lawan, kita nggak boleh ini sih. Mending main aman, tetap tenang itu, main aman kayak ngelop-ngelop terus kasih smash boleh lah kalau enak ya. Tapi jangan terlalu keras karena kalau keras banget nanti sama lawan dikembaliin di depannya kita mati. Jadi ya main kayak blessing ngelob terus drop shot, chop gitu. Nggak main yang kayak net silang, net lurus pun juga kalau lawannya udah di depannya kita lebih baik dihindari. Jadi kita ngelob aja biar nggak mati-mati sendiri. Jadi itu yang harusnya kita hindari ya. Keep calm biar kita tuh nggak mati sendiri, memanfaatkan kelemahannya lawan. Misalkan lawan tuh nggak tahan ya kita kasih lob terus lawan nggak tahan terus mau nyemes padahal bolanya nggak enak, akhirnya lawan mati sendiri. Atau lawan mau ngecop tapi skillnya masih banyak matinya, chopnya kurang halus atau mungkin kurang tipuannya kurang, jadi lawan udah bisa baca langsung di net kill. Nah kayak gitu itu harus kita hindari dan kita harus tahu sih kapasitas diri kita itu seperti apa. Kalau kita memang nggak terlalu bagus di chop atau di drop shot gitu, ya mending kita nggak mainin kayak gitu dulu. Tapi mainin kayak ngelop-ngelop dan ya blessing gitu aja yang gampang-gampang. Yang di awal-awal kita latihan badminton, belajar badminton pasti awalnya mainnya kayak gitu ya, cuman lob-lob dan blessing ya. Diulangi kayak gitu. Nanti kalau udah mau beranjak poinnya baru kita gas atau mungkin dikasih variasi lainnya. Lalu tips yang kedua, kita harus ngasih ini sih, positive vibes atau vibes itu apa ya, getaran. Jadi auranya itu kita harus tetap positif sih menurutku. Kalau bisa, dan kita juga harus bawa positifnya kita itu ke teman kita. Contohnya kayak ngasih tos atau kita lihat banyak atlet melakukan hal itu ya, walaupun kalah atau mati temen yang nyangkut atau apa out gitu. Itu kita masih tos atau salaman lagi. Jadi kayak keep the spirit high. Pokoknya kamu dan aku sama-sama di sini untuk memenangkan pertandingan. Jadi enggak ini ya. Enggak aku sendiri, kamu sendiri gitu. Jadi tetap bersama-sama. Enak sih kalau dapat partner yang kayak gitu ya. Bukan melulu cuman tosnya ya. Yang penting tuh bukan gerakan tangannya tos tuh, bukan itu. Yang penting itu partner punya kayak perasaan bahwa dia itu juga kepingin menangin permainan. Nah itu feelingnya beda banget kalau misalkan partner kita itu diincer terus dia matian dan putus asa. Nah itu kalau kita nggak kasih semangat dia atau dia juga nggak bisa udah putus asa, pokoknya kita kasih semangat terus, ayo nggak apa-apa, coba lagi, tapi dia udah aku gak iso, rusak ini tanganku, habis misalkan habis pakai raket beban terus main keluar terus nggak bisa, aku nggak bisa, udah putus asa. Kemarin tuh aku juga sempet punya partner yang kayak gitu.
diincer terus aku coba untuk backup ya, jadi aku lebih rajin untuk nambahin ngambil-ngambil bolanya dia. Terus udah kekejar sih temen ini, lawannya udah poinnya udah hampir sama gitu, cuman tinggal satu atau dua aja. Terus dia udah bilang aku capek, dan dia memang diincar sih. Terus dia bilang aku capek, nggak bisa. Ya udah, aku nggak mau maksa dia ya. Lawan tetap ngincer dia terus, jadi ya memang kalah. Cuman beda tipis sih, cuman beda 1 atau 2 poin aja. Nah di saat seperti itu aku mikir, wah udah nggak bisa ini, aku nggak bisa menangin kalau sendirian karena eh, lawan juga ngincer ke dia terus. Kecuali kalau dia itu memang, wis kamu diam aja di situ, aku ambilin semua wis. Nah, kalau dia mau kayak gitu enak. Tapi kalau dia masih tetap berusaha untuk ngambil tapi bilang aku udah capek nggak, eh, kalau dikasih bola dadaan yang aneh-aneh gitu nggak bisa ambil. Ya oke, aku juga nggak mau cover banyak-banyak karena memang bukan permainan yang harus dimenangin yang dapat hadiahnya kan. Oke, jadi ini udah setengah jalan ya. Udah pindah lapangan dan skornya itu udah 7-15. Em, aku udah mulai dapat sih ini apa yang Mas Erwin lakukan. Terus kebanyakan kita itu mati di mana, kayak barusan ini mati kalau Mas Erwin ngelob terus dikasih ke tengah-tengahnya aku dan ini ya, dan Mas Erwin itu mati. Terus juga mati kalau misalkan aku smash keras terus lawan bisa mengembalikan di blok di depan, itu Mas Erwin mati. Kalau Mas Erwinnya nyemes mengembalikan di depan gitu, aku juga nggak bisa backup dengan baik gitu. Eh, karena mungkin arah smashnya kurang pas sih menurutku, kayak maksa gitu, dan kita harus ganti strategi. Tips yang ketiga itu kita rebut dulu ya bolanya. Kalau kita main kayak gini hitungan yang lama, kita rebut dulu bolanya. Lalu kalau udah dapat bola, kita harusnya main lebih hati-hati dan tempo atau pace-nya itu kita bisa mainin, kadang cepat atau dilambatin. Karena aku dan Mas Erwin udah usianya lebih jauh lebih tua daripada lawan kita, jadi kita itu sama-sama apa ya, harus conserve energi gitu, nggak mau main terlalu eh, ngotot banget ya, tapi lebih banyak ke main cerdas daripada main keras gitu. Dan kita kalau mau cepet terus itu nanti capek, jadi ada kalanya kita mainnya untuk dapetin energi baru lagi, kita itu mainnya kayak lebih nyantai gitu. Tapi ada kalanya kalau kita udah dapat bola, itu kita kepingin skor kan. Jadi kalau udah dapat bola kita harusnya dapat skor itu lebih banyak. Terus kita bisa mainin tempo. Jadi yang tadinya kita cuman main ngeblok terus angkat bola, itu kita udah mulai ngedrive dan memang benar-benar niat untuk ngejar bola terus langsung net kill atau gimana gitu. Jadi ada perubahan dalam pola bermain, atau lebih tepatnya tempo bermain itu ada perubahan. Nah, waktu di skor yang agak udah 3/4 pertandingan itu, aku dan Mas Evin sebenarnya nggak ngomongin tentang strategi, tapi aku bisa lihat apa yang Mas Erwin lakukan dan banyak poinnya. Terutama yang aku lihat itu dia nggak banyak ngasih ke chop-chop atau drop shot yang menurutku dia itu bagus banget drop shotnya. Gayanya itu aku kan sebetulnya di depan nggak bisa lihat ya. Waktu aku ulang videonya aku lihat, oh gayanya ternyata kayak gini, kayak drop shotnya. Jadi makanya kok banyak dapat poin gitu. Jadi baru kita tengah-tengah waktu bisa nyusul yang pertama itu
Mas Erwin bilang dari tadi kita mainnya itu semes-semes kayak nyerang-nyerang terus lawan kok ngeblok-ngeblok terus kita jadi kewalahan ya. Jadi mending kita mainnya kayak yang dia lakukan gitu, kayak yang Mas Erwin lakukan. Jadi ada bola enak nggak di smash tapi di lob. Terus ada bola yang sebenarnya enak di flashing di lob lagi. Terus habis gitu waktu lawan kan merasa oh lawannya udah jauh ini mainnya males lawannya. Jadi kita itu dianggap sama lawan udah males main, bolanya dibuang-buang, di lob-lob aja. Terus kita kasih chop. Itu kejutan buat mereka ya. Dan mereka mati banyak poin di situ. Jadi itu tips yang keempat. Jadi kita harus punya strategi baru ya. Melakukan sesuatu yang berbeda. Nggak cuman main lob smash aja. Aku lihat videonya temenku mainnya lob smash terus akhirnya kalah. Terus rematch sama lawan yang itu juga sama partner yang sama kalah lagi. Nah, itu karena strateginya nggak dirubah, tetap mainnya cuman ngelob smash defense gitu aja. Jadi nggak ada perubahan ya nggak bisa menang kalau strateginya nggak dirubah. Cuman ngandelin kita itu mujur atau enggak, laki atau enggak, atau kita itu banyak matinya atau enggak. Nah itu yang cuman menurutku nggak bagus sih kalau main cuman ngandelin itu ya, nggak matian sama cuman ngandelin keberuntungan aja. Itu menurutku nggak bagus sih. Kita harus punya atau belajar strategi lah kalau belum pernah ngamati permainannya sendiri. Terus yang berikutnya kita itu harus mempelajari kebiasaan, kelemahan lawan, dan kebiasaan atau kelemahan teman kita. Terus kita juga tahu sih, aku kelemahannya apa. Kalau kelebihan ya nggak mau bilang sih aku. Karena aku nanti bilang kelebihanku ini, nanti teman-teman yang lain protes apa itu kok gitu dianggap kelebihan ya. Jadi kalau kita itu tahu kelemahan kita, terus lawan kita kelemahannya apa, partner kita kelemahannya apa, itu kita bisa tahu sih, khususnya buat partner kita ya. Kita tahu kelemahannya partner itu apa, jadi kita itu mau ngembaliin yang model gimana yang supaya kelemahannya partner itu nggak terekspos gitu. Contohnya ya, misalkan aku nyemes ke arah silang gitu, kan kalau silang jadi nggak seberapa keras ya. Terus lawan bisa ngembaliin lurus ke net, tapi partnerku misalkan nggak bisa cepet ke net, atau kalau ngenet terlalu tinggi atau banyak nanggungnya, itu kayak Mas Erwin juga banyak matinya di netting dan banyak mati maksud ketinggian itu kayak ngenetnya orang single, jadi tinggi banget sih menurutku. Jadi aku bingung ini aku mesti jaga di mana, soalnya kalau lawannya nanti nyemes kiri dan kanan udah mati gitu. Jadi ada beberapa posisi bola yang aku nggak mau taruh di situ karena ngelihat Mas Erwin nanti nggak bisa ini cover di daerah situ gitu. Dan mungkin Mas Erwin juga tahu sih kelemahanku apa. Jadi dia juga mikir gitu, mau ngasih pengembalian yang bagaimana. Dan selama aku dan Mas Erwin cocok ini strateginya dan membuahkan hasil yang baik ya gak apa-apa, berarti kita cocoknya di situ pakai strategi yang ini. Kadang kita punya strategi ini, kalau lawannya kayak gini kita punya strategi gini itu bagus, tapi ternyata partner kita nggak bisa melakukan itu. Kalau kita terapin strategi yang itu, partner kita punya kekurangan di 1-2 poin, jadi kita nggak bisa pakai strategi itu, harus pakai strategi yang lain yang berbeda. Jadi strategi yang sama dengan lawan yang sama nggak bisa kita terapin kalau partner kita itu beda.
Nah, kalau kita itu udah ketinggalan jauh ya, kita mungkin memanfaatkan kan ya, lawan itu juga lama-lama juga capek kan. Kita itu pasti punya strategi memanfaatkan ini apa kelelahannya lawan, bukan kelemahan, tapi kelelahannya lawan. Kadang aku lihat, aku juga termasuk sih. Waktu main yang lain tuh minum, aku nggak minum. Jadi itu yang kadang bikin kalau kita itu nggak minum nanti cepet capek. Itu yang harusnya dihindari. Tapi kalau minum kebanyakan juga nanti kayak udah dingin gitu badannya, terus main jadi kayak melamban gitu. Nah itu kita manfaatin juga, ngincer boleh sih salah satu dari lawan. Aku sarankan ngincer itu gantian. Kalau di poin ini aku mau ngincer yang A itu sampai mati pokoknya. Terus kalau poin berikutnya aku mau ngincer yang B sampai dia itu mati. Jadi mereka bingung. Ini kayaknya aku diincer atau enggak ya. Terus kadang-kadang ya kita main biasa gitu, nggak incer-inceran. Tapi itu merupakan strategi yang bagus sih menurutku. Jadi kadang ngincer A, kadang ngincer B, kadang semuanya gitu. Atau malah nggak ngincer siapapun, ngincernya ke ruang kosong. Nah kita itu kalau udah ngelihat, oh lawannya ini kayaknya udah capek sih. Tanda-tanda orang capek. Kalau kita kasih lob terus kasih drop shot di daerah garis stage itu nggak ada yang ngambil. Itu berarti lawannya udah capek. Terus yang kedua kita kasih lob mereka itu kayak nggak sabaran atau nggak serantan. Kepingin buru-buru nyemes terus nyangkut. Nah itu padahal biasanya nggak nyangkut. Ini nyangkutan berarti itu mereka udah capek. Kalau memang defense-mu bagus dan kamu bisa maju ke daerah net cepat, kita bisa angkatin bola terus dengan harapan lawannya nanti nyemes-nyemes terus dan capek gitu. Jadi kita manfaatin hal yang seperti itu. Bikin lawan itu kalau capek nanti bisa making mistakes lebih banyak. Kan kita yang nunggu mereka, atau kita itu sebenarnya main badminton tuh nunggu siapa yang berbuat kesalahan duluan kan. Dan kalau kita mainnya main aman, sedangkan lawan tuh mainnya kayak semes-semes terus ngasih ke silang-silang yang berisiko, ngasih ke net silang atau semesnya silang, drop shotnya silang, itu kan aku rasa lebih berisiko daripada kita ngasihnya lurus-lurus. Kalau mainnya kayak gitu-gitu nanti banyak resikonya kalau kita nggak bagus mainnya, pasti cepat kalah atau cepat kehilangan poin gitu. Nah itu kita bisa manfaatin ya, kalau lawan nyemes-nyemes kita defense-nya bagus ya siap-siap aja. Pegang gripnya itu lebih depan di dekatnya kun situ. Kalau aku sih nggak sampai ke kunnya, ada beberapa teman-teman yang defense-nya itu megang kun. Mungkin bisa lebih cepat juga. Tapi tergantung raketnya head heavy atau headlight juga sih. Kita siap-siap aja posisinya, kakinya, terus sama defense-nya, timingnya itu udah siap-siap aja. Dan kalau kita mau ngeblok, kadang-kadang di blok smash-nya itu bagus. Apalagi kalau waktu mereka pisah, sedangkan lawan itu yang di hadapan kita nyemesnya lurus, kita blok aja. Nanti kalau partnernya kurang cepat, apalagi kalau ini ya, yang di sini, misalkan Adit nyemes lurus ke aku kasih blok. Soalnya Handoko itu cover depannya itu termasuk lamban. Nah ini ya, Handoko nyemes, terus aku kasih blok di depannya. Itu Handoko susah untuk maju. Oke, jadi gitu aja sih menurutku tips-tips dari aku bagaimana supaya apa rahasianya supaya kita itu bisa ini ya menangin kalau bisa ya. Tapi paling enggak kita bisa nyusul walaupun
skor kita itu ketinggalan jauh. Kemarin tuh aku juga sempat ketinggalan jauh. Lalu kalau bisa nyusul itu paling enggak punya perasaan enggak malu. Kalaupun kalah itu enggak malu-maluin gitu. Enggak sampai skor Afrika atau di bawah 11 gitu ya. Jadi kita itu tetap harus punya fighting spiritnya itu harus tetap terjaga. Nah, kesimpulan ya, menurutku yang paling penting itu kita menjaga vibes-nya itu positif antara kita dengan partner. Jadi kalau misalkan partner making mistakes ya kita bilang gak apa-apa, aman-aman. Kalau misalkan kita salah strategi ngasih bola kok ke situ, sedangkan lawan udah siap di situ, ya udah. Kadang kita itu gak perlu dibilangin goblok, tetap kita itu kadang merasa aduh kok bodoh ya aku naruh kok di situ gitu. Nah itu fungsinya partner langsung kayak membesarkan semangat gitu. Gak apa-apa, ayo lagi, coba lagi gitu. Daripada kayak partner udah kita itu merasa bersalah, aduh kok gak kasih ke situ ya, aku jadi mati gitu. Terus partnernya malah nambahin, salah kamu mesti taruh situ loh. Nah itu jadi tambah beban mental double ya. Makanya atlet-atlet itu nggak kayak gitu mainnya, jadi tetap walaupun making mistakes tetap kasih toss atau apa, itu vibes-nya itu bagus. Yang aku lihat vibes-nya bagus itu cocok ya, Wang Cilin sama partnernya itu bagus. Kadang aku lihat atlet-atlet itu yang mix double terutama, yang cewek banyak melakukan kesalahan, tapi kalau yang cowok melakukan kesalahan, yang cewek marah atau mungkin kayak nasehatin gitu. Walaupun aku rasa bukan karena usia ya, mungkin yang cewek lebih tua terus ngasih nasehat gitu. Ya apa ya, kalau mungkin yang partnernya mau nerima mungkin masih bisa ini ya, enak ya. Tapi kalau partnernya nggak terima itu pasti merasa aku ini mainnya luwe bagus timbangnya kamu mati terus tapi kok kamu nasehatin aku. Nah itu bikin kita ini ya, partner kita itu jengkel gitu. Atau waktu partner kita cedera terus bikin banyak kesalahan, terus sama ini sama kita di malah kayak bukan, nggak melulu harus dengan berkata-kata ya, nggak perlu dengan kata-kata yang nyelekit atau menyakitkan. Kadang-kadang kita itu kayak bilang aduh, terus punya ekspresi atau ini ya, body language kayak nggak suka banget sama partner kita sendiri, itu bikin mental partner kita itu down. Jadi itu yang harus kita jaga juga. Jadi nggak perlu apa ya, kalau menurutku main itu juga serius sih, untuk bisa memenangkan permainan serius, kejar bola juga, tapi nggak perlu sampai kayak serius-serius amat sampai kalau kalah ngamuk atau mungkin menang itu adalah segala-galanya, walaupun pakai cara curang atau bagaimana. Ini yang aku rasa bagus ya, waktu tadi aku kan memang kalau flick serve itu memanfaatkan kelengahan lawan ya, atau kita memang kasih kayak surprise, aku kasih flick, terus Handoko waktu yang tadi itu kaget gitu, terus belum, padahal udah siap menurutku, tapi dia bilang belum. Terus aku kan dalam hati, wah kok gini. Terus Mas Erwin itu malah jadi pendukung, ngomong gini ke aku, gak apa-apa kita ulang aja servisnya karena lawan bilang masih belum siap gitu. Gak apa-apa, orang kita itu kalah, walaupun aku juga kepingin menang ya tadi di poin-poin yang terpaut jauh itu. Katanya Mas Erwin, gak apa-apa, kita itu kan main cuma untuk cari keringat aja, bukan untuk menang. Jadi aku ada lebih rileks sedikit gitu.
Oh iya ya, kita itu memang kalah, nggak menang, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi cuman dapat keringet, jadi sama-sama enak. Itu aku merasa lebih plong sih, nggak terbeban untuk memenangkan permainan karena partnerku kalaupun kalah dia legowo atau merasa udah puas gitu dengan bisa bermain dengan baik, itu dia puas, nggak harus sampai menang. Itu aku merasa lebih tenang kalau partnerku begitu. Terus juga kalau partner itu kadang aku melakukan kesalahan terus dia ngasih tos atau eh, ngasih masukan strategi gitu. Aku merasa dia itu ngasih apa ya, semangat bahwa aku ini juga ikut berjuang loh. Kamu nggak, bukan kamu tok gitu. Jadi kita sama-sama enak. Oh ya, kita itu harus sama-sama bekerja sama dan harus sama-sama saling kasih semangat ya. Dan sama-sama nggak boleh berbuat banyak kesalahan. Kalau banyak kesalahan kita bilang sorry 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 terus, itu sebenarnya bukan kita hmm, apa ya, berbuat salah terus minta maaf. Itu maksudnya eh, biar partner tambah positif, itu enggak, tapi malah bisa jadi negatif karena kita terlalu banyak bilang sorry. Apalagi kalau lawannya nggak nganggep, buka ngomong gak apa-apa, atau malah ngomong sorry, hah ya wis. Jadi kayaknya kita aduh rasa bersalah banget gitu. Nah, itu yang kita nggak boleh, harusnya kita tetap kasih semangat walaupun pada kita banyak melakukan kesalahan. Mungkin hari itu memang bukan harinya dia gitu. Hari itu dia memang mainnya main jorok gitu, main nggak terlalu bagus, banyak mati. Mungkin ada cedera atau mungkin udah capek. Kita kan nggak tahu mereka itu datang gimana. Kalau misalkan aku ya pagi atau siangnya itu aku kerja yang kayak nukang atau mukul paku, palu-palu gitu. Terus tangannya capek. Terus waktu main kan buat hiburan sebenarnya. Jatuh badminton buat hiburan, tapi banyak matinya karena tangan kita udah capek. Nah itu partner terus kan nggak tahu apa-apa partnernya. Kita itu kerjanya apa kan nggak tahu gitu. Kecuali kalau kamu atlet kan harus sama-sama bersama terus gitu. Makanya jangan gampang-gampang untuk judge people. Oh kamu nggak bisa, ini salah, atau apa, banyak melakukan kesalahan terus dimarahin terus gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus tetap stay positif sih, menurutku itu yang paling penting uh, supaya kita bisa nyusul ya. Kalau soal skill ya kita nggak bahas, soalnya kalau main biasanya ya skillnya pasti diimbangin lah sama yang ngatur. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Akhirnya aku menang dan ada bonus satu karena salah hitung. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.